Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membahas mengenai analisis transaksi dan menentukan debit kredit pada siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama itu ada perusahaan jasa. Nah, apa sih perusahaan jasa itu? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya itu membuat produk tidak berwujud berupa jasa atau layanan dengan tujuan mencari laba atau melayani masyarakat. Nah, contoh dari perusahaan jasa itu sendiri seperti bengkel kendaraan dan juga salon. Selanjutnya ada siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, yang pertama itu ada tahap pencatatan. Tahap pencatatan ini meliputi analisis bukti transaksi keuangan, penjurnalan, dan juga memposting dari jurnal umum ke buku besar. Yang kedua itu ada tahap pengikhtisaran. Pada tahap pengikhtisaran ini meliputi pembuatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan juga kertas kerja. Kemudian tahap yang terakhir itu ada tahap pembuatan laporan keuangan yang meliputi pembuatan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan arus kas. Nah, tapi di video yang akan saya bahas ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis bukti transaksi keuangan pada tahap pencatatan. Kemudian ada nama-nama akun pada siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, di sini saya menggunakan sistem 5 jari agar mudah menghafalnya, yang mana ibu jari itu sebagai harta, jari telunjuk sebagai utang, jari tengah sebagai modal, jari manis sebagai pendapatan, dan juga jari kelingking sebagai beban. Nah, teman-teman perlu diingat juga ya, kalau misalnya di harta ini meliputi kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan juga dibayar di muka atau DDM. Oke, selanjutnya ada penentuan debit kredit. Nah, jika sebelumnya itu kita hanya menghafal akun-akunnya saja, sekarang ke tahap penentuan debit kreditnya. Nah, kita di sini masih menggunakan 5 jari, yang mana 3 jari yang berada di tengah utang modal pendapatan ini dikepalkan. Nah, yang tidak dikepalkan itu sisanya, yang mana ada harta dan juga beban. Nah, harta dan beban jika bertambah itu di debit dan jika berkurang itu di kredit. Sedangkan utang modal dan pendapatan yang dikepalkan ini jika bertambah itu ada di kredit dan jika berkurang itu ada di debit. Oke, selanjutnya itu ada contoh soal. Nah, yang pertama itu tanggal 1 September, Tuan David menyerahkan kas sebesar 15 juta sebagai modal pertamanya. Kemudian analisisnya itu dikarenakan Tuan David menyerahkan kas sebesar 15 juta, maka kasnya juga bertambah 15 juta. Nah, kas bertambah itu pasti di debit. Kemudian analisis yang keduanya itu modalnya juga bertambah 15 juta, yang mana jika modal bertambah itu pasti dikredit. Yang kedua, tanggal 31 Desember, Tuan David membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Kemudian analisisnya itu dikarenakan Tuan David harus membayar gaji, nah pasti analisisnya itu beban gajinya itu bertambah sebesar 5 juta. Nah, beban bertambah itu di debit. Kemudian kasnya juga berkurang sebesar 5 juta. Nah, jika kas berkurang pasti ada di kredit. Nah, contoh soal yang ketiga ada dibeli dengan kredit dari toko Rizky peralatan sebesar 1 juta dan perlengkapan 1 juta. Kemudian analisisnya itu karena dibeli peralatan pasti peralatannya itu bertambah. Nah, jika peralatan bertambah pasti ada di debit. Kemudian perlengkapan bertambah juga di debit. Nah, karena dibeli dengan kredit, maka akun yang munculnya itu adalah utang. Utangnya bertambah pasti ada di kredit.
Oke, cukup sekian pembahasan mengenai analisis transaksi dan penentuan debit kredit dari saya, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat mudah dimengerti. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.